Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya, Imran Wasi. Hari ini kita akan mencoba membahas sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan sikap akan menjadi mitra penyeimbang kekuasaan dalam konteks kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini ditenggarai karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat acara kongres, terutama Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa PDIP ini akan mendukung kabinet Prabowo Gibran. Dalam konteks ini, diktum yang digunakan adalah menjadi penyeimbang pemerintahan. Kenapa menjadi penyeimbang kekuasaan? Karena seperti yang kita lihat hari ini bahwa tidak ada satupun partai politik yang berada di luar pemerintahan. Yang tersisa hanyalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya melihat bahwa diksi yang digunakan terkait dengan mitra strategis atau penyeimbang kekuasaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri atau PDIP ini dilakukan atau diawali saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan hak amnesti terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Hal ini yang kemudian menimbulkan sikap politik di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian membuat dalam tanda kutip membuat lunak sikap politiknya, meskipun seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya dari berbagai keputusan-keputusan pemerintah PDIP ini yang kita lihat juga menunjukkan sikap dukungan yang serupa, meskipun itu dilakukan dalam konteks secara implisit. Nah, dalam konteks lain, misalnya hari ini dukungan yang diberikan sebagai mitra penyeimbang kabinet Prabowo Gibran yang dilakukan oleh PDIP, tentu ini juga sebagai salah satu upaya untuk menjaga kohesi kekuasaan atau sekaligus tetap berada di lingkar kekuasaan. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa PDIP ini memiliki track record ketika berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Tentu kita ingat ketika rezim politik dipegang ataupun dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat itu PDIP berada di luar koalisi pemerintahan. Sedangkan juga pada 2014 dan 2019 PDIP berhasil meraih ataupun juga mempertahankan kekuasaannya. Artinya PDIP sudah memiliki pengalaman secara langsung baik berada di luar koalisi pemerintahan maupun juga dalam konteks koalisi pemerintahan. Nah, dengan kata lain, tentu pengalaman ini bisa dijadikan sebagai pijakan utama sikap politik PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun tentu partai berlambang banteng ini tentu akan mempersiapkan pemilu di 2029 seperti itu. Dan kemudian kita lihat juga bahwa memang PDIP ini selalu mengalami keberhasilan raihan suara ya, terutama kita lihat dari 2014, 2019 sampai 2024 terakhir kemarin. Di 2014 misalnya PDIP berhasil meraih puncak pimpinan tertinggi di Indonesia, itu presiden yang kemudian direpresentasikan oleh keluarga yang kemudian direpresentasikan yang direpresentasikan oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian berlanjut di pemilu 2011 dan yang terakhir meskipun tidak merepresentasikan kadernya di eksekutif, tapi di sisi yang lain PDIP berhasil meningkatkan raihan suaranya ataupun kursinya di DPR, meskipun kita lihat memang mengalami penurunan dari 2019 ke 2024, tapi di sisi yang lain PDIP masih berada di peringkat pertama. Nah, artinya dengan komposisi kekuatan politik yang hari ini dimiliki oleh PDI Perjuangan, tentu ini bisa menjadi kekuatan politik tersendiri bagi PDIP. Oleh karena itu dia bisa saja sebetulnya masuk ke dalam konteks koalisi pemerintah atau juga berada di luar pemerintahan. Nah, kemudian yang digunakan dalam konteks ini itu diksi sebagai penyeimbang kekuasaan, karena saya melihat ya di satu sisi tadi ingin berupaya untuk mempertahankan kekuasaan, di sisi yang lain tidak mau menanggalkan atau ditinggalkan oleh para pemilihnya, karena bagaimanapun ya tanpa pemilih tentu juga akan sulit untuk meningkatkan dan meraih suara ya di pemilu yang akan datang. Oleh karena itu ini tentu bagian dari dinamika politik yang perlu kita lihat ke depan. Nah, selain itu tentu akan menjadi sesuatu yang dilematis tentunya bagi Prabowo Subianto di satu sisi, karena jika PDIP misalnya mengatakan secara penuh akan mendukung kabinet Prabowo Gibran, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap komposisi kabinet yang semula kita tahu bahwa komposisi kabinet Prabowo Gibran ini sangat gemuk sekali. Artinya dengan kehadiran sikap politik PDIP misalnya jika bergabung secara penuh terhadap kabinet Prabowo Gibran, otomatis ini akan ada kursi yang diberikan baik itu menteri, wakil menteri dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu masuknya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa berimplikasi terhadap dinamisnya koalisi di pemerintahan, karena yang kita ketahui bahwa ada beberapa dimensi yang kemudian menentukan arah koalisi di pemerintahan itu sendiri. Kita tahu misalnya ada koalisi
Partai Gerindra dan juga partai pendukung yang sudah mendukung Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, artinya dalam konteks itu partai-partai politik yang sudah menerima kursi kekuasaan otomatis juga tidak akan mau terganggu kekuasaan yang mereka duduki saat ini. Dan kemudian juga mungkin ada juga representasi menteri wakil menteri yang memiliki afiliasi politik ataupun didukung oleh Presiden Jokowi, karena yang kita ketahui juga bahwa sebagian besar yang hari ini kita lihat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto ada juga menteri-menteri yang kemudian menteri-menteri Pak Jokowi dulu itu masih menjabat di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Misalnya ada Pak Tito Karnavian, kemudian juga Bu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir dan lain sebagainya. Artinya memang komposisi menteri ini memang ya lagi-lagi estafeta dari kepemimpinan sebelumnya. Artinya memang di satu sisi selain ada faksi atau kelompoknya Partai Gerindra dan juga partai pendukung Prabowo Gibran, di sisi yang lain juga ada partai-partai politik lainnya ya dalam konteks ini yang kemudian juga tidak ingin mengalami alienasi dari komposisi kabinet begitu, karena ya kita lihat juga bahwa Prabowo Gibran ini juga mencoba mengakomodasi kepentingan pesaing-pesaing mereka, terutama Pak Presiden Prabowo Subianto yang mencoba mengakomodasi kepentingan lintas partai. Misalnya meskipun PKB itu dulu mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin ketua umumnya, justru juga di satu sisi malah bergabung ke dalam pemerintahan begitu ya. Dan kemudian juga tentu akan ada loyalis Partai Gerindra sendiri, kemudian partai pendukung Prabowo Gibran, kemudian kelompok oposisi yang bergabung ke dalam pemerintahan begitu ya, maupun juga aktor-aktor politik yang dekat dengan Presiden Jokowi di kabinet pemerintahan maupun dengan hal lain. Karena memang tidak bisa disangkal juga bahwa orang-orang dekat Presiden Jokowi di Menteri Kabinet Prabowo Gibran tentu akan ada, terlebih ya kita tahu bahwa ada putra sulung Presiden Jokowi yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka yang didapuk sebagai wakil presiden hari ini yang dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Artinya ketika bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan ini mau tidak mau ya akan mengganggu kekuasaan atau kursi yang sedang diduduki oleh kelompok-kelompok tadi, misalnya oleh para menteri yang memiliki afiliasi politik dengan Joko Widodo ataupun juga loyalis Partai Gerindra, anggota dan kader Gerindra yang menjabat, lalu juga partai politik yang selama ini mendukung Prabowo Gibran, terutama ketika perhelatan pemilu 2024 yang lalu. Nah, artinya apa? Maksudnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini bisa merubah konfigurasi politik di internal pemerintahan. Oleh karena itu, diksi yang digunakan oleh PDIP yaitu sebagai penyeimbang kekuasaan, memang yang saya lihat ini sebagai upaya renegosiasi terhadap kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, karena bisa saja itu menjadi dasar utama Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan reshuffle kabinet dan menentukan atau memilih anggota dan menterinya itu berasal dari PDIP. Dan tentu ini juga bisa terjadi begitu ketika misalnya restu politik itu terjalin dengan baik begitu, ataupun hal lain teman-teman. Karena memang ya di satu sisi akan ada koalisi yang tentu akan melahirkan friksi jika misalnya Prabowo Subianto dan partai pendukung tidak bisa mengelola pembagian kekuasaan begitu. Misalnya ketika masuknya gerbong ataupun faksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggeser posisi dari loyalis Partai Gerindra, tentu ini akan mengalami pertentangan politik juga ya, karena di satu sisi Presiden Prabowo sebagai kader yang berasal dari Partai Gerindra yang sedang berkuasa, otomatis kan tidak mau juga sebetulnya kursi kadernya itu digeser ataupun diganti oleh partai politik lainnya. Kemudian jika misalnya ini Pak Prabowo meresapel menterinya yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah yang mendukung dia pada Pilpres 2024 yang lalu, tentu juga akan menimbulkan reaksi apakah partai politik yang mendukung mereka dan saat ini mendukung Prabowo Gibran ini tetap berjalan secara baik atau memang justru akan menimbulkan perpecahan atau konflik baru. Jadi kan artinya perlu menjaga pendulum politik antara pihak istana dan juga partai politik. Kemudian juga apakah cukup berani juga Presiden Prabowo Subianto untuk meresapel para profesional yang tidak memiliki afiliasi politik begitu, yang tentu memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, artinya tinggal menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena jika PDIP bergabung ke dalam koalisi pemerintahan yang tersisa mungkin hanya kekuatan masyarakat sipil untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan. Karena bayangkan dengan dukungan yang diberikan oleh PDIP ini semakin menggenapkan dukungan seluruh partai politik di tanah air untuk mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian kita perlu menilik apakah masuknya PDIP ini betul-betul akan menjadi penyeimbang kekuasaan yang kemudian membela kepentingan publik atau justru terjerembab pada praktik-praktik pragmatisme. Karena yang kita ketahui
bahwa PDIP ini memiliki arus politik, terutama platform ideologi yang cukup baik begitu ya teman-teman. Nah, ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Oke, bagaimana pandangan teman-teman? Silahkan share dan komen di konten ini. Kita lanjutkan diskusi berikutnya di lain waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.